Shalom Aleihim Haferim. Selamat datang di channel kami. Haleluya. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang makna dari ungkapan mata ganti mata yang tercantum di dalam kitab suci. Banyak orang mengira hukum ini mendukung pembalasan dendam. Namun sebenarnya tujuannya adalah sebaliknya. Mata ganti mata merupakan bagian dari hukum Mose yang dirancang untuk membatasi pembalasan, memastikan bahwa hukuman yang diberikan setimpal dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, hukuman ini menekankan keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak ada pihak yang mengambil tindakan berlebihan atau melampaui batas dalam menuntut balas. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum ini dan bagaimana penerapannya dalam konteks keadilan yang adil dan wajar. Apa yang dimaksud kitab suci dengan mata ganti mata? Hukum itu dimaksudkan sebagai ketentuan yang membatasi. Hal ini ditemukan dalam hukum Mose dalam kitab suci. Dengan kata lain, jangan mengambil lebih dari mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu adalah ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk menekankan keadilan dan kewajaran. Di dalam kitab Keluaran 21 ayat 22-25, dan apabila orang-orang berkelahi dan mereka memukul seorang wanita hamil sehingga anaknya keluar dan tidak terjadi kecelakaan, maka orang itu harus didenda seperti yang suami wanita itu minta kepadanya. Dan orang itu harus membayarnya melalui para hakim. Tetapi jika terjadi kecelakaan, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, bengkak ganti bengkak. Itu kata firman Tuhan. Kesetaraan cedera sebagai keadilan dalam aturannya. Jika Anda pernah melihat timbangan keadilan, timbangan itu selalu seimbang, sehingga hasilnya adil, tidak berpihak kepada yang berkuasa. Dalam budaya kuno, adalah hal yang umum bagi seseorang untuk menggunakan kekerasan fisik atau membela diri sendiri untuk menuntut pembalasan atau keadilan atau bahkan balas dendam. Sangatlah menggoda jika seseorang menyakiti atau melukai Anda atau keluarga Anda untuk melakukan lebih dari pembalasan yang setimpal. Tidak jarang seseorang membunuh seseorang hanya karena penghinaan atau cedera fisik ringan. Hal ini mengakibatkan siklus pembalasan yang tidak pernah berakhir, sehingga perseteruan tidak akan pernah diakhiri dan akan terus berlanjut. Di mana itu akan berakhir, tidak ada. Hal itu menjadi tidak terkendali. Hal itu menyebabkan perang. Dan juga jika seseorang menyakiti seseorang di tempat atau budaya atau agama tertentu, biasanya kita sering melihat orang yang terluka seringkali akan membalas dendam dengan pembunuhan untuk penghinaan sekecil apapun. Misalkan jika seseorang hanya menghina seseorang secara verbal, di mata beberapa guru agama, tokoh agama akan cocok untuk mencabik-cabik mereka dengan kuda atau dipenggal kepalanya untuk pelanggaran yang lebih ringan. Itu bukan keadilan, itu kejahatan.
itu bukan apa yang diajarkan dalam kitab suci, Torah Bapa Yahweh. Kitab suci mengatakan pembalasan adalah hakku, firman Elohim Yahweh. Penghakiman terakhir hanya milik Elohim, jadi kita tidak boleh membalas dendam pada musuh kita. Tetapi Elohim mengizinkan keadilan untuk ditegakkan selama itu adil. Elohim adalah Elohim keadilan dan kejujuran. Hukum-hukum perintah ketetapannya itu baik dan adil. Jadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti Anda boleh menerima demi keadilan dengan asumsi Anda membuktikan kasus Anda. Hanya mata ganti mata, dan hanya gigi ganti gigi, dan seterusnya. Jangan mengambil lebih banyak, atau Elohim yang akan menentang Anda. Dengan kata lain, membunuh seseorang hanya karena mematahkan lengan Anda adalah tindakan ilegal. Tapi kita belajar dari Rabi Yeshua. Yeshua bahkan melangkah lebih jauh dalam perjanjian kitab suci Brit Hadasa, ketika dia berkata dalam Matius 5 ayat 38-42, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jikalau ada orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu kepadanya. Dan jikalau ada orang yang mau menuntutmu dan mengambil bajumu, berikanlah juga jubahmu. Jikalau ada orang yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia dengan dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Demikianlah kata Yeshua. Luar biasa. Ini dimaksudkan sebuah keluhan pribadi, bukan pelanggaran hukum resmi di mana para penguasa menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan. Dan beginilah seharusnya kita sebagai orang percaya, umat yang mengakui Yeshua sebagai guru agung kita, Elohim kita, memperlakukan sesama manusia. Tidak ada moralitas agama lain yang dapat dibandingkan dengan ini. Tidak ada, bahkan yang mendekati pun tidak ada. Yeshua secara harfiah adalah orang yang terbaik yang pernah hidup. Dia adalah orang yang paling penyayang, penuh kasih dan baik hati, serta mengajarkan moralitas tertinggi yang pernah diajarkan. Dia adalah benteng pengendalian diri dan kebaikan. Yeshua mengajarkan moralitas tertinggi dan bisa disebut sebagai aturan emas luar biasa. Lakukan kepada orang lain sebagaimana kamu ingin mereka melakukan kepadamu. Dan perintah ini bisa disebut sebagai hukum kasih. Di dalam Yakobus 2 ayat 8 mengatakan, bagaimanapun juga bila kamu menggenapkan Torah kerajaan sesuai dengan kitab suci, hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu sedang melakukannya dengan baik. Disebut juga sebagai mengasihi, mencintai sesamamu dan dirimu sendiri. Tetap bersama kami dalam video pengajaran yang mendalam berikut ini. Haleluya. Baik, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan judul materi saya malam ini adalah mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Mari kita akan baca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 21. Kitab Keluaran pasal 21. Kita akan membaca ayat 24 sampai dengan ayat 27. Keluaran 21 ayat 24 sampai 27, demikianlah bunyinya. Mata ganti mata,
gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, bengkak ganti bengkak. Dan apabila seseorang memukul mata budaknya atau mata wanita pelayannya dan merusakkan matanya, dia harus melepaskannya sebagai orang bebas sebagai ganti matanya. Dan jika dia menyebabkan gigi budaknya atau gigi wanita pelayannya tanggal, ia harus melepaskan dia sebagai orang bebas sebagai pengganti giginya. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini, maka inilah yang disebut dengan Torah. Dan kalau kita melihat ayat ini dari sisi pandang non-Yahudi, maka kita akan bingung, saudara. Ada satu orang yang juga kebingungan, yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata, "An eye for an eye only ends up making the whole world blind." Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa bebasnya kira-kira begini, kalau mata ganti mata, maka hanya akan berakhir dan membuat seluruh dunia itu buta. Jadi hukum yang seperti ini itu tidak bisa diterapkan. Itu sebabnya saya katakan bahwa dari semua perintah yang ada di dalam Torah, ada satu perintah yang membuat seluruh dunia itu bingung. Sehingga pola Yunani itu memberikan sebuah pengertian bahwa Torah itu adalah kejam. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu mulia. Jadi kita banyak dicekoi oleh pola Yunani bahwa seolah-olah Torah itu luar biasa kejamnya, saudara. Karena di sana ada satu peraturan, pezzinah itu dirajam dengan batu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Apabila kita hendak memberlakukan Torah, apakah sistem penghukuman seperti ini pun harus ikut diberlakukan? Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Banyak sekali gereja-gereja Kristen menolak pola Torah dengan alasan ayat ini, saudara. Sehingga mengatakan, untuk apa kita berpegang pada Torah? Kita berpegang saja pada kasih karunia yang Yesua ajarkan kepada kita. Yesua tidak seperti yang Torah tulis, dan tiap-tiap hari kita mendapatkan pengertian kayak begini. Sehingga kita memiliki sebuah pandangan bahwa Torah itu sama dengan kekejaman, dan hukum kasih karunia itu adalah hukum yang nyaman. Jadi ada alasan untuk mengatakan bahwa Torah itu sudah berlalu, tidak berlaku lagi. Saudara yang terkasih, bingung dan malu bertanya, akhirnya pola Yunani mengubahnya dengan berkata, sekali lagi, Torah itu adalah kejam. Itulah sebabnya Yesua datang untuk membuat hukum kasih karunia. Sekarang yang jadi pertanyaan, benarkah hal ini? Saudara yang terkasih, kalau Yesua memberikan konsep seolah-olah orang yang melakukan pelanggaran itu tidak menerima hukuman, berarti Yesua melanggar Torah. Padahal kita semua tahu bahwa Yesua itu adalah moreh atau seorang guru Torah yang dipanggil Rabi. Jelas tidak mungkin menghapus Torah. Ingat, Yesua itu adalah orang Yahudi asli
yang pakai kepa dan pakai talit. Pada minggu yang lalu saya sudah memberitahukan kepada saudara membahas tentang ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanan 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, memang benar bahwa akulah dia. Saya tidak akan membahas lagi pada malam hari ini. Tetapi saudara yang terkasih, saya perlu memberikan sebuah penjelasan agar kita tidak timpang di dalam kita memandang Torah. Seolah-olah Torah itu tidak ada kasih karunia. Torah tidak dapat dilihat sebagai 613 perintah yang berdiri sendiri dan sekedar digabung menjadi satu. Tetapi Torah itu harus dilihat sebagai sebuah konsep yang utuh, yaitu keadilan. Jadi kalau kita mendengar kata mata ganti mata, gigi ganti gigi, sebetulnya itu bicara tentang keadilan, saudara. Sekarang coba kita perhatikan, apakah standar keadilan itu? Saya ingin bertanya kepada saudara, jika anak putri saudara diperkosa, kira-kira hukuman apa yang adil bagi si pemerkosa tersebut? Anak saudara sudah diperkosa dan mengalami trauma yang begitu berat. Pertanyaannya, apakah si pemerkosa itu dibebaskan saja? Itu hukum kasih karunia loh. Bagaimana coba? Atau saya katakan, pemerkosa itu dihukum 1 tahun. Apakah itu adil? Atau pemerkosa itu dipenjara 10 tahun. Apakah itu adil? Atau pemerkosa itu disuruh bayar 1 miliar. Lalu pertanyaannya, apakah 10 tahun atau 1 miliar itu adalah harga diri atau kehormatan dan trauma berat dari anak saudara yang diperkosa? Inilah yang disebut keadilan, saudara. Torah itu mengajarkan keadilan, tetapi juga Torah mengajarkan kasih karunia. Saudara yang terkasih, Torah adalah kitab yang terperinci menjelaskan definisi keadilan yang paling adil, baik itu di dunia fisik maupun dunia roh. Yahweh menjelaskan secara detail tentang harga dari setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi setiap pelanggaran hukum itu ada harga yang harus dibayar. Saudara yang terkasih, Rabi Shaul pernah berkata, oleh karena Torah aku mengenal dosa. Maksudnya apa? Apakah dengan ungkapan Paulus itu bahwa karena Torah aku mengenal dosa berarti penyebab Torah itu adalah dosa? Jelas tidak. Sekarang saya ambil satu ilustrasi yang seperti ini. Ketika orang bekerja pada hari Sabat, sebelum Torah itu ditulis, paling-paling orang itu ditangkap, dimasukkan penjara. Ini orang melanggar Sabat yang seharusnya tidak boleh bekerja, tapi dia bekerja. Paling-paling hanya pakai standar manusia. Tetapi sekarang bagaimana standar dari Tuhan ketika orang melanggar Sabat? Coba kita lihat di dalam kitab Bilangan atau kitab Bemidbar. Kitab Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sementara Bani Israel berada di padang gurun, mereka mendapati seseorang sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Kemudian mereka membawa orang yang mereka dapati sedang mengumpulkan kayu itu kepada Musa dan Harun
dan kepada segenap jemaat. Dan mereka menempatkan dia dalam pengawasan karena belum dinyatakan apa yang harus dilakukan terhadap orang itu. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Seluruh jemaat harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Jadi selama belum ada ketetapan, ya sudah, hukumnya ngambang, saudara. Tetapi begitu ada ketetapan, maka baru orang tahu bahwa orang yang melanggar Torah itu harus dirajam batu. Waduh, lah kalau ini diterapkan di zaman sekarang bagaimana ya? Seluruh orang Kristen mati dirajam batu semua, saudara. Karena orang Kristen itu melanggar Torah, khususnya aturan yang menyatakan kuduskanlah hari Sabat. Saudara yang terkasih, setiap pelanggaran, apakah itu pembunuhan, pencurian, kecelakaan, dan tiap kesalahan sekecil apapun, Yahweh memberikan definisi harga yang harus dibayar. Kalau kita melihat ada orang yang boncengan sepeda motor seperti ini motor dinaikin berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang, saudara. Kalau tidak ada peraturan, maka ini nggak masalah. Tapi begitu dari kepolisian membuat sebuah aturan bahwa sepeda motor itu hanya boleh dinaiki 2 orang, maka orang ini kena hukum atau tidak? Kena. Lalu pertanyaannya, apakah peraturannya yang salah? Tidak. Justru karena adanya peraturan, orang ini akan tahu, oh ternyata boncengan 9 tidak boleh. Boncengan itu hanya 2 orang, 1 sepeda motor. Ya saudara, karena peraturan sudah ditetapkan. Kalau tidak, ya urusannya dengan hukum. Pelanggaran hukum pasti ada sanksinya. Betul saudara? Pasti ada sanksi. Nah begitu juga dengan Torah. Makanya tadi saya pancing, kalau anak saudara yang paling saudara sayangi diperkosa orang, kira-kira kalau dihukum 1 tahun adil enggak? Jelas tidak adil. Itulah sebabnya Torah mengajarkan yang tadi disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu pandangan kita juga jangan dibalik, lalu wah kalau begitu berarti tak perkosa balik. Ya tidak, bukan seperti itu saudara. Tapi ada sanksi, itu bicara tentang sebuah keadilan. Jika pelanggaran moral, sekarang saya agak keluar sedikit ya. Jika pelanggaran moral itu ada harganya, bagaimana dengan pelanggaran orang Kristen yang tidak pernah dibahas, yaitu menolak pemilik surga itu? Apakah Bapak Yahweh maklum? Ada sanksinya loh saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menempatkan standar hukum yang dipatok oleh Tuhan sendiri. Saya bicara tentang hukum dulu loh ini saudara. Nanti saya bicara tentang kasih karunia, agar kita semua memiliki sebuah pandangan bahwa Torah juga punya kasih karunia. Cuman sayangnya kasih karunia yang dimiliki oleh Torah itu tidak pernah dimunculkan keluar oleh para pendeta, sehingga menganggap Torah itu adalah kejam, Torah itu sadis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebetulnya ungkapan itu adalah bicara tentang keadilan, di mana pelanggaran hukum itu pasti ada sanksi hukumnya. Saudaraku yang terkasih, kenapa tadi saya mengatakan di caption ini bahwa yang namanya hukum itu pasti ada sanksinya?
Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang mereka selalu berkata, oh Tuhan itu dipanggil apa saja boleh. Sehingga membuat kita itu lengah. Ini bahaya sekali loh saudara. Kalau pelanggaran yang sifatnya pelanggaran moral saja, ada hukum, ada sanksinya, apalagi pelanggaran terang-terangan menolak si pemilik Syamayim itu sendiri. Apa bisa kira-kira? Nah, itu jawaban saudara sendiri ya yang bisa menjawab. Tapi kalau saya ditanya, saya akan menjawab mustahil bisa selamat. Karena firman Tuhan sudah memberitahu bahwa keselamatan itu hanya melalui nama Yahweh. Di luar itu tidak mungkin. Nah saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita perlu tahu bahwa Torah itu menjelaskan harga suatu pelanggaran. Inilah yang dimaksud Paulus ketika mengatakan bahwa oleh Torah orang mengenal dosa. Saya beritahu saudara bahwa seluruh perbuatan kita, baik apa yang ada di pikiran kita, baik yang keluar dari mulut kita, baik yang pernah kita lakukan, itu semua tidak hilang. Kita tahu dunia ini mengenal yang disebut dengan efek rumah kaca. Kalau saudara merokok, asapnya naik ke atas, itu asap nggak hilang. Nggak hilang. Sama seperti orang yang bermain komputer. Ketika file itu di-delete atau dihapus, sebetulnya file itu tidak hilang. Mungkin saudara berkata, oh iya betul, karena ada di recycle bin. Oh tidak. Saudara mau permanen delete sekalipun di recycle bin, tapi tetap database itu masih tertinggal. Masih ada jejak-jejaknya di situ saudara. Makanya sekarang ada satu program yang namanya file recovery. File recovery adalah satu program aplikasi untuk memanggil file-file yang sudah di-delete permanen. Itu bisa diambil kembali. Apakah itu bentuk foto, apakah itu bentuk transkrip, apakah itu bentuk gambar, semua bisa diambil, atau film, bisa diambil. Nah saudara yang terkasih, inilah yang saya katakan bahwa semua perbuatan dan sikap kita nantinya akan dibawa ke kursi pengadilan Tuhan. Tapi ada berita baik yang saya beritahu kepada saudara. Berita baiknya adalah sekalipun semua tidak bisa mendelete, tidak bisa menghapus, rupanya ada step yang bisa menghapus dosa kita, yaitu darah Yesua HaMashiach. Jadi ketika nanti saudara itu ada di kursi pengadilan Tuhan, percayalah, ketika setan menuduh kita dengan berkata dulu kamu seperti ini, maka si pembela itu akan berkata, nggak ada tuh filenya, karena sudah dihapus dengan darah Yesua. Saudara yakin itu? Kitab suci mengatakan bahwa seperti kabut diterbangkan angin, bahkan seperti sekalipun merah seperti kain kesumba bisa menjadi putih, sekalipun hitam bisa menjadi putih. Yang bisa memampukan itu semua hanya dengan darah Yesua. Jadi berbahagialah karena kita punya kabar baik. Nah oleh karena itu saudara, ketika Rabi Shaul mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 20 dan Roma 7 ayat yang ke-7, oleh karena Torah aku mengenal dosa, bukan berarti Torahnya yang salah, tetapi justru karena ada Torah saya bisa ngerti, oh kalau seperti ini itu salah. Ngerti saudara maksud? Ya. Sehingga kalau saudara baca di dalam Roma pasal 7 ayat 12-nya, Rabi Shaul mengatakan bahwa Torah itu kudus. Mosok
seorang rabi Yahudi, mantan Majelis Agung Sanhedrin, mencela-mencele ngomongnya, kan tidak, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku dan yang ngomong Paulus, itu sudah bisa saya pastikan bahwa terjemahannya itu salah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa adanya tata tertib, orang akan tahu adanya suatu kesalahan, bukan tata tertibnya yang salah. Seseorang yang masuk sekolah, kalau tidak ada tata tertib sekolah, orang merokok nggak masalah. Paling-paling orang pada berkata, kamu sekolah kok merokok, nggak ada sanksi apa-apa. Tapi begitu tata tertib sekolah itu ditegakkan, maka siapapun yang merokok dia akan dikeluarkan. Itu yang disebut Torah, pengajaran, tata tertib. Jadi Torahnya tidak salah, tata tertibnya yang tidak salah, saudara. Pada zaman dulu, ketika Yesua masih kecil, saudara, pada zaman Yesua itu ada 2 orang rabi Yahudi yang sangat berpengaruh di zaman itu. Yang satu bernama Rabi Shammai dan yang satu lagi Rabi Hillel. Rabi Shammai itu dikenal seorang rabi yang radikal. Jadi kalau saudara melihat Yesua itu dimusuhi, itu adalah pengajaran dari Rabi Shammai. Tapi berbeda dengan Hillel. Rabi Hillel ini adalah seorang rabi yang memiliki kemurahan hati, saudara. Kalau Rabi Shammai itu bila perlu bunuh-bunuh. Yesua dianggap salah, bunuh-bunuh. Itu Rabi Shammai. Tetapi Rabi Hillel akan berbeda. Hillel ini punya murid namanya Gamaliel. Gamaliel ini adalah gurunya Rabi Saul, saudara. Jadi mbah gurunya Saul, ya, Saulus, itu adalah Hillel, yang dikenal ajarannya disebut kaum Hilelit. Nah, disinilah kalau kita melihat bahwa Rabi Hillel itu merangkum seluruh Torah dengan berkata, apa yang kamu benci atau tidak kamu suka, jangan lakukan terhadap sesamamu. Nah, itu keadilan namanya, saudara. Keadilan yang sama seperti tadi dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak. Bukan berarti lalu kamu pukul saya sampai bengkak ya tak tonjok bareng, tak tonjok balik biar kamu juga sama-sama bengkak. Bukan itu maksudnya. Tetapi itu bicara tentang keadilan. Makanya sekali lagi tadi saya katakan, saya coba pancing saudara. Kalau anak yang saudara sayangi itu diperkosa orang, pertama kali yang saudara ingin terapkan di hati saudara apa? Adili orang ini. Iya toh? Betul nggak saudara? Adili, diadili saudara. Nah, kalau kita melihat kembali ke Rabi Hillel ini, Yesua itu sebetulnya meneruskan pengajaran Rabi Hillel ini kepada murid-murid dengan berkata, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan pada mereka, karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Ada di Matius pasal 7 ayat 12. Jadi inilah yang disebut keadilan. Jadi Torah itu sebetulnya bicara tentang keadilan. Jangan kita pandang bahwa Torah itu kejam. Tidak. Ketika Yesua berkata, mata ganti mata, itu bukan sedang membuat hukum baru. Karena Yesua kan berkata, ada tertulis, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kan begitu kan? Bukan berarti Yesua membuat hukum baru, tidak. Tapi Yesua sedang menunjukkan ini loh, Torah itu bicara keadilan, tapi Torah juga bicara kasih karunia. Nanti saya tunjukkan ayatnya saudara, ya. Coba kita baca saja, ini ayatnya sudah ketemu ya. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Matius atau Matius pasal 5
ayat 38 sampai 48. Nah, sekarang saudara perhatikan. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, sodorkanlah kepadanya pipi yang lain juga. Dan kepada dia yang menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tanggalkanlah kepadanya jubahmu juga. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kepada dia yang meminta engkau berikanlah, dan dia yang ingin meminjam dari engkau janganlah ditolak. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Seolah-olah Yesua di sini sedang membuat hukum yang baru dengan berkata, kalau Torah berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku mengatakan kasihilah musuhmu. Seolah-olah Yesua membuat sebuah hukum yang Torah itu tidak ada. Nah, inilah kekeliruan orang Kristen yang kurang cermat di dalam membaca Torah. Sebetulnya ketika Yesua berkata kasihilah musuhmu, Yesua juga mengutip Torah, saudara. Sampai di sini paham? Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika Yesua berkata kasihilah musuhmu itu berarti Yesua bikin hukum yang baru. Tidak sama sekali. Yesua sedang menekankan bahwa sekalipun kamu punya hak untuk membalas, kasihilah musuhmu. Jangan lalu kita main membabi buta saja. Salah, tidak bisa begitu, saudara. Faktanya orang yang berpegang pada hukum kasih karunia, ayo, kalau saudara dipukul, apakah benar orang yang pegang hukum kasih karunia bang? Kamu mukul kan baru di sini, nih belum nih, yang sini dong. Sekali lagi, saya yakin nggak begitu. Orang perempuan yang ditoel pantatnya, pantatnya baru yang sini, ini yang sini belum, tuh enggak begitu, saudara. Nggak fair dong. Makanya kita melihat satu pengajaran Yesua itu dilihat dari pola pandang Ibrani. Saudara yang terkasih, coba kita sekarang akan membaca di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat. Kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Nah, inilah Yesua sedang mengutip ayat ini, saudara. Dikatakan, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Engkau jangan membalas dendam dan menyimpannya atas keturunan bangsamu. Dan engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Sampai di sini paham? Jadi Yesua tidak bikin hukum baru, hukum kasih karunia, tidak. Lawang Torah saja sudah ada kasih karunia. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, jika saudara diberikan definisi hukum dan juga
harga pelanggaran hukum, bukankah saudara akan menuntut balas atau menuntut keadilan sesuai dengan harga yang sudah jelas tercantum di dalam Torah? Namun keadilan harus memiliki keseimbangannya di dalam kasih karunia. Artinya begini saudara, dengan kata lain Bapak Yahweh itu mengatakan begini, kalau mata ganti mata itu bicara keadilan, tapi kamu gak usah pakai cara ini. Kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum perimbangannya saudara. Artinya apa? Orang itu harus melepaskan pengampunan. Paham gak saudara? Jadi sekalipun ada yang seperti itu, coba berikan pengampunan. Sama seperti Yesua. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, oh banyak. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, nah itulah penggenapannya. Artinya kamu bisa melakukan Torah itu sendiri. Sekali lagi, Yesua tidak sedang membuat hukum yang baru. Tidak. Tapi Yesua justru memberikan contoh. Mau tahu Torah kehidupan? Nih nyontoh aku. Kira-kira begitu. Kalau dulu kamu selalu yang dituntut keadilan, keadilan, keadilan. Misalnya keluarga saudara dilecehkan orang atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, saudara bilang adili, bila perlu dihukum, bila perlu dibeginikan. Tapi Yesua katakan, ini loh contohlah aku. Contoh aku ini. Sekalipun aku diperlakukan tidak adil dan aku bisa menuntut keadilan, tapi aku tidak melakukan itu karena Torah juga berkata, jangan kita menuntut balas. Jangan kita berlaku dendam, tetapi kasihilah sesamamu manusia. Dia tunjukkan dirinya sendiri sebagai orang yang diperlakukan tidak adil. Nah, sekarang sampai di sini saudara bisa paham atau tidak? Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Siapa bilang Torah itu kejam dan tidak memiliki kasih karunia? Inilah yang diekspos keluar oleh kekristenan dan alasan untuk menolak Torah. Maka saya katakan ini adalah sesuatu yang serius misunderstanding about Torah. Kesalah pengertian yang sangat luar biasa yang harus diluruskan. Sekali lagi, Torah di dalamnya juga ada kasih karunia. Dan Yesua itu sebagai prototipe, sebagai model dari kasih karunia yang ada di dalam Torah. Memang pelanggaran itu ada sanksinya. Bapak Yahweh itu tegas, tetapi Bapak Yahweh juga penuh kasih. Saudaraku yang terkasih, ketika karena keadilan saya dapat menuntut seseorang supaya mati karena kesalahan mereka terhadap saya, tetapi kasih karunia membuat saya tidak menuntut balas, tidak menaruh dendam, dan bahkan dapat melepaskan pengampunan atas orang tersebut. Bukankah itu persis seperti yang ditulis di dalam kitab Wayikra 19 ayat 18? Engkau jangan menuntut balas dendam dan menyimpannya atas keturunan bangsamu. Dan engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Jadi disinilah kasih karunia itu diwujudkan melalui Yesua. Sekali lagi saya berkali-kali saya tekankan, Yesua tidak sedang memberitakan perlawanan terhadap Torah, tidak sama sekali. Tapi Yesua sedang menunjukkan bahwa ada sisi lain dari Torah. Yang kamu ingat itu jangan mata ganti mata, gigi ganti gigi,
Tapi ingatlah, ada sisi lain yang tidak pernah kamu pandang. Itulah yang disebut hukum kasih karunia. Mau tahu seperti apa hukum kasih karunia yang ada di dalam Torah? Lihatlah aku. Ketika aku di kayu salib disiksa habis-habisan, menghujat dari mulutku saja sama orang-orang itu tidak. Justru aku mendoakan mereka. Sampai di sini paham saudara? Ya, siapa bilang Torah tidak punya kasih karunia? Yesua sekali lagi tidak bikin hukum yang baru, tetapi justru dia menerangkan arti Torah tersebut, dan dia menjadi pelaku Torah itu sendiri saat memberikan doa pengampunan di atas salib yang sangat menyakitkan. Mungkin saudara berkata, wah itu kan Yesua. Sekarang saya kasih contoh yang lain. Yang namanya hukum kasih karunia itu pernah diterapkan oleh ayahnya Yesua secara fisik. Siapa bapaknya? Yusuf. Coba kita lihat saudara. Ini contoh yang dialami oleh ayahnya Yesua secara fisik. Yaitu apa? Yusuf melepaskan tunangannya Maria ketika dia mendapati bahwa Maria itu hamil di luar nikah. Artinya apa? Artinya Yusuf tidak pernah melakukan hubungan dengan Maria kok dia hamil. Kalau menurut aturan Torah itu melakukan perzinahan saudara. Dan hukumnya apa? Sanksinya apa itu? Dirajam batu. Tetapi kembali Yusuf juga ngerti ada sisi lain dari Torah itu sendiri, yaitu yang disebut kasih karunia. Bisa nggak kamu melepaskan istrimu yang seharusnya mati dirajam batu? Dan Yusuf di dalam hatinya waktu itu memang tidak bisa terima. Wah, lebih baik aku menceraikan istri saya saja secara diam-diam. Matius mencatat bahwa Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Itu ada di dalam kitab Matiyahu pasal 1 ayat 19. Karena berdasarkan standar keadilan di dalam kitab Dofarim atau Ulangan pasal 22 ayat 21, maka keadilannya adalah Maria harus mati dirajam batu. Namun Yusuf memilih diam. Itu kan kasih karunia saudara, yang keluar dari Torah. Siapa bilang Torah tidak punya kasih karunia? Karena hanya yang diekspos itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak pernah mengekspos yang seperti ini. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya kalau kita melihat di dalam kitab Matiyahu 1 ayat 19, ya, coba kita baca sejenak. Matiyahu 1 atau Matius 1 ayat 19. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang bijaksana dan tidak menginginkan untuk mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan kata seorang yang bijaksana. Kata bijaksana di sini ditulis dengan kata sadik. Di situ saya tuliskan dalam teks bahasa Ibrani, ya, di sana dikatakan bahwa Yosef balah is sadik welo aba iltitah dan seterusnya. Saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi yaitu kata sadik. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and Joseph her husband being a righteous man and not willing to make her a public example, dan seterusnya. Saudara perhatikan kata righteous man atau orang yang benar. Tetapi dalam bahasa Ibrani ditulis kata sadik. Sadik itu tidak cuman benar saudara, tetapi sadik itu memiliki arti saleh, kudus dan adil. Yusuf memilih memberikan
keseimbangan pada tuntutan keadilan yang dapat membunuh Maria. Yusuf memilih untuk memberikan kasih karunia. Ini berarti Yusuf sudah tahu akan hukum kasih karunia. Kalau saya katakan Yusuf menuntut hak keadilan atas Torah, bisa nggak saudara? Oh, bisa saja. Tetapi Yusuf memilih sisi lain dari Torah tentang keadilan, yaitu hukum kasih karunia. Sehingga sekalipun hatinya tercabik-cabik pada waktu itu, tapi dia yakin hukum kasih karunia itu bisa memberikan pengampunan. Terlebih lagi, Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa benih yang ada di rahim istrimu itu bukanlah benih spermatozoid, bukan, tetapi dia benih dari Tuhan Sang Pencipta sendiri. Jadi disinilah yang saya katakan pengampunan itu sangat luar biasa. Saudaraku yang terkasih, saya yakin Yusuf adalah orang yang mau supaya orang lain pun berbelas kasihan kepadanya ketika dia membutuhkannya. Oleh karena itu dia pun melakukan tindak belas kasihan kepada Maria. Nah, inilah yang disebut hukum. Kalau kamu tidak mau dibegitukan orang, ya kamu jangan begitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Saudaraku yang terkasih, nyawa ganti nyawa hanya merupakan satu aspek keadilan dan keseimbangan Torah. Masih ada aspek di sisi lain, yaitu kasih karunia yang berfungsi sebagai penyeimbang yang juga terdapat di dalam Torah. Bukan di luar Torah, di dalam Torah. Kemudian orang yang sadik seperti Yusuf adalah dia yang dapat menemukan keseimbangan tersebut antara keadilan dan kasih karunia, dan memilih untuk bertindak persis dengan standar Yahweh, yaitu Torah. Saudara yang terkasih, jika Bapak Yahweh menerapkan Torah dari sisi keadilan, tidak ada satu manusia pun di dunia yang selamat. Tetapi Yahweh menempatkan sisi kasih karunia yang juga datangnya dari Torah, sehingga diturunkanlah Yesua ke dalam dunia ini. Dan siapakah Yesua? Tidak lain, dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi sekali lagi penerangan saya ini akan memberikan penekanan bahwa Yesua bukan membuat hukum yang baru, tidak. Tetapi Yesua justru menyoroti, istilahnya memberi backlight, ya, memberikan satu garis, menonjolkan bahwa di Torah itu juga ada kasih karunia. Torah itu adil, Torah juga ada kasih karunia. Ada sanksi hukum, tetapi hukum itu bisa dibatalkan karena ada kasih karunia. Seharusnya kita masuk neraka, betul tidak saudara? Tetapi kita dibatalkan karena darah Yesua. Itu yang disebut kasih karunia, dan itu munculnya dari Torah, bukan di luar Torah. Jadi malam hari ini melalui penerangan kita, saya ingin penerangan ini bisa disalurkan kepada semua teman-teman yang lain, bahwa di Torah itu juga ada kasih karunia. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kita tentang makna mata ganti mata dalam kitab suci Torah. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa kebenaran, ketetapan, hukum tersebut bukanlah ajakan untuk membalas dendam, melainkan panduan untuk menegakkan keadilan yang proporsional dan berimbang. Ini adalah pengingat bahwa
Keadilan harus selalu berjalan dalam koridor yang wajar, tanpa melampaui batas. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus menggali kebenaran dengan bijaksana. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach, Waruah Kodes, memberkati kita semua. Shalom.